الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, wabil khusus Kiai Haji Ahmad Jamil beserta pengurus FKMM yang terhormat Bapak Wakil Camat, pengurus PKM Masjid Al-Ihsan, Ibu Bapak, saudara-saudara, pejuang-pejuang subuh yang saya cintai. Abu Lais As-Samarkandi dalam Tanbihul Ghafilin beliau pernah menuliskan begini: di antara orang-orang yang dicintai Allah ada 3 kelompok. Pertama, Allah cinta kepada orang yang rajin ibadah. Mudah-mudahan kita jadi kelompoknya. Amin. Kagak ngerti hujan belaturan, pokoknya berangkat ke masjid. Mudah-mudahan kita semua jadi hamba-hamba yang dicintai Allah. Allah senang sama orang yang rajin ibadah, tapi Allah lebih senang lagi sama anak muda yang rajin ibadah. Allah senang sama orang tua yang rajin ibadah, tapi lebih senang lagi Allah sama anak muda yang giat dan mau untuk ibadah. Kalau ada orang tua rajin ibadah, nggak istimewa. Tuh orang ke masjidnya rajin banget ya, tuh orang sedekahnya berani banget ya, tuh orang puasanya giat banget ya. Umurnya berapa? 70 tahun. Nggak istimewa, udah pantes. Lagian kalau 70 tahun lagunya kayak preman aja, kapan tobatnya? Benar? Tapi kalau ada anak-anak muda darahnya masih mengalir dengan panas, tapi dia sanggup menyalurkan itu di jalan Allah, memakmurkan masjid. Anak muda kayak begini nih, Allah demen banget. Rajin ibadah, makmurin masjid, jadi garda terdepan pejuang-pejuang subuh. Allah senang sama anak muda yang kayak begini. Karena itu saya titip pesan adik-adik saya, para remaja, para pemuda muslim, garda terdepan pejuang subuh FKMM, teruslah tingkatkan semangat ibadah kalian. Tapi ingat, harus juga dibarengi dengan semangat meningkatkan ilmu. Sekarang ini alhamdulillah umat Islam semangat ibadahnya luar biasa. Tapi saya titip pesan kepada adik saya, khususnya FKMM, pemuda-pemuda muslim, selain meningkatkan ibadah, tingkatkan juga kualitas ilmu kita. Adik-adik saya, para remaja, para pemuda FKMM, kalian ini harapan kami di masa yang akan datang.
Kami yang tua-tua ini menaruh harapan banyak di atas pundak kalian. Bagaimana Islam di Jakarta Selatan dan di Jakarta Barat, kalianlah 30 tahun lagi harapan kami. Karena itu semangat meningkatkan ibadah harus dibarengi dengan semangat meningkatkan ilmu. Kata orang, kita ini sekarang memasuki era globalisasi. Zamannya teknologi, kecanggihan ilmu pengetahuan. Ini menandakan perkuatlah diri kalian anak-anak muda, para remaja dengan ilmu pengetahuan dan mengasah keterampilan. Sebab kalau kalian, adik-adik saya, para remaja, para pemuda tidak mempersiapkan diri dengan ilmu dan mengasah keterampilan, hidup siap-siap bakalan tergerus dan tergilas oleh roda zaman. Para remaja, para pemuda, kalian bukan cuma bagian dari masyarakat Jakarta Selatan dan Jakarta Barat saja. Kalian ini bukan cuma bagian dari masyarakat kota Jakarta saja. Kalian bukan cuma bagian dari masyarakat Indonesia saja, tapi kalian bagian dari masyarakat dunia. Tanpa ilmu yang mumpuni dan keterampilan yang mencukupi, kalian akan tergilas oleh roda zaman. Nih, era globalisasi, persaingan hidup ketat. Nggak usahlah kita bicara 30 tahun yang akan datang. Sekarang ini zamannya kita persaingan hidup berat, bener enggak? Nyari kerjaan susah, betul? Nyari duit rada-rada payah, saingan luar biasa. Nah, coba lihat artis. Tiap bulan bermunculan talenta-talenta baru. Atlet-atlet kelas dunia. Atlet sepak bola misalnya. Lionel Messi umur 32 tahun sekarang sudah siap-siap pensiun. Kenapa? Yang umur 20-an pemain Argentina muncul yang bagus-bagus. Maka Lionel Messi ketika atlet sepak bola sudah mendekati umur 30 tahunan siap-siap pensiun. Kenapa? Yang muda-muda bermunculan dengan talenta luar biasa. CR7, Cristiano Ronaldo, umur 37 tahun, kontraknya habis dari Manchester United, dibeli oleh klub Timur Tengah Al-Nassr dengan harga fantastis 3,2 triliun. 3,2 triliun. Kalau dibeliin cendol sebetawi kanyut sama cendol. Siap-siap pensiun. Kenapa? Pemain-pemain muda Portugal talentanya luar biasa bermunculan. Inilah era globalisasi. Persaingan hidup ketat, persaingan hidup berat. Nggak usahlah jadi atlet kelas dunia, jadi ustaz aja saingannya berat jadi ustaz. Karena itu saya titip pesan adik-adik saya ini, para remaja, para pemuda, anggota dari FKMM, selain kualitas ibadah ditingkatkan, kualitas ilmu juga harus kita tingkatkan. Ilmu yang mumpuni, keahlian yang mencukupi, insya Allah kalian akan bisa menjawab tantangan zaman di masa yang akan datang.
betapa sangat pentingnya ilmu pengetahuan, dan jelas berbeda orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Derajatnya tidak sama. Diriwayatkan satu hari Nabi mau masuk ke dalam masjid. Dari dalam masjid iblis lari ngibrit keluar dari dalam masjid. Nah, ini pertanda, saudara, jangan dikira masjid itu daerah bebas zona iblis. Justru di masjid iblisnya gemuk-gemuk. Jangan dipikir majelis taklim masjid daerah bebas zona iblis. Justru iblisnya ngintilin sampai kemari. Ngintilin ngerti kan ngintilin ya? Tadi kita mau berangkat ke Masjid Al-Ihsan tuh iblis sudah bisikin nanti kita dah hujan gerincing kagak usah, enakan bungkel di rumah. Saudara datang ke Masjid Al-Ihsan, subuh gabungan program kita, iblis nggak nyerah tuh, ngikutin kemarin sampai sini dibisikin lagi kita. Ya udah, lo ke Masjid Al-Ihsan sono, ikutin dan kajian subuh. Entah sampai masjid lu ngobrol aja ngobrol, ngomong aja ngomong, ustaznya jangan didengarin. Iblis, iblis. Enggak, saya mau datang ke Masjid Al-Ihsan mau diam dengerin pidato ustaznya. Katanya nyerah iblis. Walaupun kita di masjid dikitik-kitik hati kita, kata iblis, ya udah, lentar di masjid gak usah ngobrol dah, abang-abang hujan belum ngempet aja cuma pules. Nabi mau masuk ke masjid, dari dalam masjid iblis lari terbirit-birit, dipanggil sama Nabi. Oh, udah lo dengerin aja terus. Iblis, sini. Kenapa kamu dari dalam masjid lari terbirit-birit? Ya Rasulullah, tadi waktu saya di dalam masjid, saya pengen godain orang yang lagi sembahyang. Terus di pojokan ada yang lagi tidur, saya takut setengah mati, makanya saya keluar lari terbirit-birit. Kata Nabi, sampean aneh iblis. Apa orang yang lagi sembahyang berani, apa yang lagi tidur takut setengah mati. Ya Rasulullah, yang lagi sembahyang orangnya kagak punya ilmu. Saya bisikin hatinya perasaan was-was, nggak ada pahala sholatnya, nol di sisi Allah. Tapi yang lagi tidur itu orang alim tuh ya Rasul. Kalau yang lagi sholat sampai batal sholatnya, yang lagi tidur bangun, tuh yang tidur bakalan ngajarin tata cara sholat yang baik dan benar kepada tuh orang. Selamanya saya nggak bakalan bisa godain orang itu lagi. Mendingan saya pending aja. Saya godainnya kapan-kapan lagi aja. Adik-adik saya, para remaja, para pemuda muslim FKMM, selain semangat ibadah, semangat mencari ilmu, teruslah kalian berada di atasnya. Forum ini kita gunakan, banyak guru-guru kita, banyak kiai-kiai kita untuk terus membina ilmu, menimba ilmu, agar apa? Ibadah kita makin mendekati sempurna, supaya nilai ibadah kita bermakna, punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, Allah senang
sama orang dermawan. Allah senang sama orang yang dermawan. Tapi Allah lebih senang lagi kalau ada orang susah rajin sedekah. Mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah. Sampai mana aku ngomongnya? Allah senang sama orang kaya yang dermawan. Tapi Allah lebih senang lagi kalau ada orang susah demen sama sedekah. Lihat, orang kaya sedekah 5.000, orang susah sedekah 5.000. Nilainya sama-sama 5.000, tapi 5.000 akan lebih berharga bagi orang yang susah. Dia punya empati, dia punya kemauan, dia punya keinginan untuk berbagi kepada yang lainnya. Orang kaya begini Allah senang betul. Saudara, sedekah jangan persempit pemikiran kita hanya melulu soal duit. Tenaga bisa kita sedekahkan, makan dan minum bisa kita sedekahkan, ilmu bisa kita sedekahkan. Maaf, tanpa ada maksud menggurui, saya titip pesan, jika kita bersedekah, niatkan pahala sedekah itu kita khususkan buat orang-orang tua tercinta yang sudah meninggal dunia. Renungilah apa yang kita nikmati pagi ini, apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita miliki hari ini tidak lain dan tidak bukan dari pengorbanan dan perjuangan orang-orang tua kita. Betul atau tidak? Setiap kita adalah anak dan ibu dan bapak kita. Yang kita rasakan, yang kita miliki, yang kita nikmati saat ini, itu buah dari pengorbanan dan perjuangan orang-orang tua kita. Kalau diberikan kelapangan rezeki, lalu ingin bersedekah, maka niatkan pahala sedekah itu buat mereka tanpa mengurangi pahala kita sendiri. Hakul yakin, pahala yang kita kirimkan buat orang-orang tua kita pasti sampai. Disadur dalam kitab As'adur Rafiq, dulu ada seorang ibu ditinggal mati anak gadisnya. Karena punya anak semata wayang, ibu kepikiran tiap hari kebayang muka anak gadisnya. Maklum, cuma semata wayang. Sebagai seorang ibu yang melahirkan, yang menyusui, yang menjaga, tentu kebayang tiap hari. Makan gak enak, tidur gak nyenyak. Satu hari ibu ini lapor kepada Imam Hasan Al-Basri, "Tuan saya punya anak gadis semata yang belum lama meninggal dunia. Saya kangen pengen ketemu. Tolong berikan saya amalan Tuan saya, apa yang mesti saya kerjakan?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Ibu ntar malam habis sholat isya, sholat sunnah 4 rakaat. Ikuti dengan pembacaan sholawat setelah itu sampai ibu tertidur. Dikerjakan amalan ini. Selesai sholat isya, sholat sunnah 4 rakaat, lalu baca sholawat sampai si ibu tidur. Dalam tidur si ibu bermimpi ketemu ngeliat anak gadis semata wayangnya. Rindu yang sekian hari menggebu pengen ketemu anaknya terjawab sudah, ketemu dalam mimpi. Tapi untung tak dapat diraih, malam tak dapat ditolak. Dalam mimpi si ibu ini melihat anak gadisnya sedang diazab di dalam kuburnya. Hati orang tua mana yang sanggup menyaksikan anaknya tersiksa? Mendusin ibu pagi-pagi muncul
muncul ngerti kali muncul. Pagi-pagi nih ibu berangkat lapor ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Tuhan saya, amalan Tuhan saya semalam saya kerjain, alhamdulillah saya mimpi ketemu anak gadis mata wayang saya. Tapi dalam mimpi, kenapa anak gadis saya disiksa? Tuhan saya, berikan saya amalan lagi. Apa yang harus saya perbuat? Paling tidak anak gadis mata wayang saya diringankan azab kuburnya. Kata Imam Hasan Al-Basri, ibu sedekah sesuai kemampuan. Ibu punya tenaga, sedekahin tenaga ibu. Punya duit, sedekahin duit ibu. Punya makanan, sedekahin makanan ibu. Niatkan pahala sedekah itu buat anak gadis ibu yang sudah meninggal dunia. Pulang nih ibu, hari berganti datang minggu, minggu pergi berganti dengan bulan. Nih ibu nggak datang-datang lagi ke tempat Imam Hasan Al-Basri. Satu malam Imam Hasan Al-Basri tertidur. Dalam tidurnya beliau bermimpi melihat anak gadis cantik jelita berdiri di depan bangunan megah dan mewah, memakai mahkota berlapiskan emas, bertatakan intan, berlian, mutiara. Cantik berdiri di depan gedung megah dan mewah, pakai mahkota. Kagum Imam Hasan Al-Basri. Lagi kagum-kagumnya tuh perempuan marahnya. Gelaka apa? Ya lempangan perempuan cakep maka ulama kagak kita mana? Bener apa enggak? Diparahin Imam Hasan Al-Basri. Tuhan saya kenal nggak sama saya? Kata Imam Hasan Al-Basri, enggak, saya enggak kenal sama kamu. Tuhan saya, beberapa hari lalu datang seorang ibu minta amalan. Tuhan saya berikan sedekah, pahala sedekahnya kirim buat anak gadisnya yang sudah meninggal dunia. Tuhan saya, itu ibu saya. Satu hari ibu saya bersedekah makanan, enggak banyak, cuma sepotong. Pahala sedekahnya dikirimkan buat anak gadis semata wayangnya. Saya, alhamdulillah atas izin Allah, sedekah yang dilakukan ibu saya jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Saya terbebas dari siksa kubur. Tiap kita anak dari ibu dan bapak kita. Saya katakan sekali lagi, yang kita nikmati hari ini, yang kita rasakan pagi ini, yang kita miliki saat ini, buah dari pengorbanan dan perjuangan ibu bapak kita. Karena itu, jika kita melakukan sedekah, niatkan pahala sedekah itu buat mereka. Yang terakhir, yang ketiga, Allah senang sama orang yang kagak sombong. Mudah-mudahan yang hadir jauh dari sifat takabur, jauh dari sifat sombong. Amin. Allah senang sama orang yang kagak sombong. Lebih senang lagi Allah sama orang kaya yang kagak sombong. Kembali, iblis gedek ada orang kaya agak sombong. Iblis senang sama orang kaya yang sombong. Lebih senang lagi iblis ada orang miskin sombong. Wallahul muwaffiq